Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana mereka telah berhasil membawa Tongsi pulang. Kondisinya nggak terlalu baik. Sepertinya dia udah menjadi gila. Gila. Aku nggak tahu bagaimana situasinya. Ketika aku menemukannya, dia udah dalam kondisi pingsan saat dibawa Tianlei. Dan pada saat dia sadar, dia menjadi gila dan sama sekali nggak mengenali Tianlei. Dan dia udah luka pada seluruh tubuhnya. Aku nggak yakin apa aja yang telah dialaminya sebelumnya. Kami udah meminta bantuan Dokter Wang dan dia sedang merawatnya sekarang. Dia mengatakan kalau jiwanya sedang terguncang. Yang terbaik adalah tidak melihat orang asing. Kalau tidak, ia akan menjadi semakin histeris. Tidak, lepaskan aku. Aku nggak ingin di sini. Dokter Wang, sepertinya dia menderita. Haruskah dia diikat seperti ini? Iya, luka di tubuhnya telah menjadi terinfeksi karena bakteri kotor dan harus segera dibersihkan. Jika tidak, itu akan mengancam nyawanya. Sekarang, karena nggak ada obat bius, dia akan meronta-ronta jika tidak diikat. Aku nggak akan bisa membersihkan lukanya kalau begitu. Tianlei, di mana kamu? Ada orang jahat, tolong aku takut. Tongsi, tenanglah. Kami akan melepaskanmu setelah lukamu dibersihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tianlei. Setelah Tianlei kembali, dia membawa Li Xuan dan Wu Xuan untuk membuat perhitungan pada bajingan yang terlibat menyiksa Tongsi di sana. Ternyata mereka menahan wanita berambut merah tadi. Bos, tolong lepaskan aku. Aku hanya melihatnya. Aku gak akan berguna jika kalian menculikku. Aku hanya akan menjadi beban untuk kalian. Apa kau gak tahu kalau kami punya banyak makanan? Apa yang ingin kau lakukan? Aku tanya padamu sekali lagi. Kenapa Tongsi menjadi seperti ini? Cepat, katakan. Kenapa Tongsi bisa menjadi seperti ini? Tongsi siapa? Dia adalah gadis yang menggantikanmu untuk melayani pelanggan di kamar 1303. Itu dia? Apa itu dia temanmu? Jangan banyak omong kosong. Katakan aja apa yang telah kalian berbuat. Jangan bunuh aku. Itu bukan bisnisku. Ini benar-benar bukan perbuatanku. Linmu yang membuatnya seperti ini. Linmu? Iya, itu benar. Linmu yang melakukannya. Aku dengar gadis itu menyinggung Tuan Xia. Linmu menjualnya ke tempat pelacuran di klub malam untuk membalas apa yang telah diperbuatnya. Setelah itu, dia dipaksa untuk melayani tamu-tamu psikopat itu. Dia dilecehkan. Dia menjadi gila karena udah gak tahan disiksa lagi. Aku dengar dari para tamu bahwa nggak peduli seberapa bejat tamu dia akan dipaksa untuk melayaninya dan nggak bisa ditolak. Jadi aku hanya membawanya ke diskotik dan melemparkannya pada tamu psikopat itu kan? Aku pikir dia gila dan aku nggak tahu apa-apa jika sebelumnya dia nggak gila. Daripada aku harus mengorbankan wanita yang sehat, jadi aku pikir lebih baik mengirimkan dia aja. Sialan. Aku nggak akan mengampunimu sekarang. Aku nggak akan langsung membunuhmu. Terlalu murah jika aku harus membunuhmu. Lalu mereka bertiga diikat. Mereka bertiga dibawa pergi ke suatu tempat. Turun, cepat! Lalu mereka turun, dan ikatan mereka semua dilepas. Cao Tianlei, kalau kau ingin membunuhku, bunuh aja. Gak perlu bermain-main lagi. Aku gak takut padamu. Sabar, tempat apa ini? Ini kan tempat pembuangan mayat. Apa? Tempat pembuangan mayat? Di sini merupakan tempat untuk membuang mayat. Mayat-mayat orang yang telah mati saat diusir dari villa, semua dibuang ke sini. Ada banyak zombie di balik pintu ini. Mereka akan mencium bau busuk mayat, lalu memakan mayat tersebut sehingga gak menghasilkan bau busuk lagi. Jadi di sini merupakan tempat mereka membuang mayat-mayat itu. Tianlei, jangan lakukan ini. Kita ini teman sekelas. Hal-hal sebelumnya itu semua salahku. Aku seharusnya gak menyinggungmu. Aku sungguh menyesal. Tolong maafkan aku. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku bersedia melakukannya. Tolong, jangan lemparkan aku ke zombie itu. Teman sekelas, kau telah membunuh Wupin, melecehkan Tongsi, lalu menjual Shunxin. Bukankah mereka juga temanmu? Lalu mereka bertiga ditinggal di luar. Aku akan membalas perbuatan kalian 1000 kali lipat lebih kejam daripada yang telah kalian lakukan. Pergilah, temui mayat Wupin dan minta maaflah padanya. Keluarlah. Wanita itu berkata, tidak, aku emang buta. Aku nggak tahu jika itu temanmu. Tolong maafkan aku. Orang di kanan berkata, Tuan Xia adalah temanku.
Aku punya villa, mobil, dan masih banyak lagi. Aku akan memberikan semua yang aku punya padamu. Tolong lepaskan aku. Jangan tembak. Kalian tetap di sini untuk berjaga-jaga. Aku akan memastikan mereka telah dimakan oleh para zombie di luar sana. Lalu mereka mulai berlari. Para zombie itu mengejar mereka semua. Mereka mau kabur. Tolong, tolong. Lalu ada 2 zombie yang datang. Lalu wanita itu didorong oleh Linmu. Linmu menjadikannya sebagai umpan. Tidak, enggak, aku nggak ingin mati. Aku nggak bisa. Tolong, tunggu aku, jangan tinggalkan aku. Mereka berdua kabur. Lalu Linmu memanjat pohon. Saat ingin naik, kakinya ditarik. Tolong, bantu aku. Tolong, aku nggak bisa memanjat. Oke, aku bantu. Aku bantu kamu untuk mati dengan cepat. Lalu orang itu ditendang. Lalu dia jatuh dan zombie mulai menghubungi dia. Dia pun dimakan oleh para zombie. Dasar zombie bodoh, kalian gak akan bisa memanjat. Chow Tianlei gak mudah untuk menyingkirkanku. Lalu Tianlei menembak kakinya. Setelah itu Linmu jatuh. Chow Tianlei, kau bajingan, aku gak akan mengampunimu. Lalu zombie itu mulai mendekat. Gak, jangan mendekat. Pergi, dasar zombie bau. Lalu tiba-tiba zombie itu kabur. Linmu tampak bingung. Hah? Tuhan ternyata memberkatiku. Dia gak membiarkanku mati. Ternyata ada sesuatu yang besar di belakangnya. Kenapa mereka semua melarikan diri? Mereka sepertinya takut akan sesuatu. Ini sama seperti yang terjadi di saat luar kantor polisi sebelumnya. Apa Likers muncul lagi? Lalu dia mulai melihat keadaan. Tianlei pelan-pelan mencari. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara. Dia melihat Linmu dimakan oleh sebuah zombie. Tapi kali ini zombinya tampak sangat berbeda. Pergi. Zombie itu sangat menyeramkan. Punya semacam tangan duri, matanya merah, dan dia sangat besar. Zombie itu tubuhnya menyerap orang lain. Sistem, cepat keluar. Apa? Kenapa sih memanggil di larut malam seperti ini? Sistem juga perlu istirahat. Cepat, apa yang sedang player ingin tanyakan? Jika tidak, sistem akan kembali tidur. Hei, sistem, aku ingin menanyakan mengenai zombie itu. Aku gak pernah melihat zombie seperti itu sebelumnya. Tolong beritahu aku informasi mengenai zombie tersebut. Wajahnya terlalu jelek untuk dikenali. Hei sistem, jangan bercanda. Bukannya kamu punya seluruh data mengenai bermacam-macam zombie? Bagaimana mungkin kau nggak mengenalinya? Dalam catatanku, hanya ada jenis-jenis zombie yang sudah ada dalam database sistem. Sedangkan zombie ini merupakan variasi baru, sehingga tidak ada informasi yang dimiliki oleh sistem. Tapi, informasi mengenai zombie ini bisa diperoleh jika sistem bisa menganalisisnya lebih lanjut. Tapi ini akan membutuhkan waktu. Tolong, aduh, sakit sekali. Siapa aja, tolong, selamatkan aku. Saat dia melihat ke depan, dia melihat Tianlei. Chow Tianlei. Karena Linmu, zombie itu sadar akan keberadaan Tianlei. Sial. Lalu zombie itu mulai maju. Zombie itu sangat kuat. Bahkan pohonnya bisa ditebang dengan 1 kali serangan. Tianlei mencoba menembak zombie itu, tapi zombie itu gak memiliki efek sama sekali. Dan zombie itu berhasil regenerasi. Peluru biasa gak berguna padanya. Sistem berkata, hati-hati, jangan sampai tertangkap olehnya. Hei sistem, apa analisisnya belum selesai? Astaga, cepat sekali. Lalu senjata Tianlei berhasil diambil oleh zombie itu. Senjata itu langsung dihancurkan. Sistem berkata, analisis selesai. Ini adalah varian baru dari mutasi seorang manusia. Kekuatan dan kecepatannya mirip dengan zombie mutasi tingkat 3. Tubuhnya memiliki kemampuan menyerap dan regenerasi juga cepat. Kemampuan menyerapnya bisa menyerap makhluk-makhluk seperti manusia atau bahkan zombie. Kemudian diserap ke dalam tubuhnya, sehingga bisa menyerap energi dan kekuatan mangsa yang diserapnya. Alasan adanya mutasi baru seperti ini, itu karena tubuh yang terinfeksi sebelumnya sudah sangat rusak, sehingga merangsang sistem kekebalan pada virus yang mengakibatkan bermutasi seperti ini. Dia terlihat sedemikian rupa, itu karena banyaknya zombie dan manusia yang telah diserap. Gak heran, zombie itu lebih besar daripada zombie normal. Di mana titik lemahnya? Sistem hanya bisa menganalisis data berupa informasi kekuatan dan juga penyebab mutasi. Dan untuk kelemahan akan diketahui jika kita telah melakukan pertarungan. Sangat merepotkan. Lalu Tianlei mengambil kapaknya. Kenapa hal-hal yang menyusahkan seperti ini selalu datang di waktu yang gak tepat? Chow Tianlei, apa kau benar-benar gak bisa mengenali siapa zombie ini? Hah? Coba, lihatlah bekas lukanya. Kau akan segera mengenalinya. Bagaimanapun, akulah penyebab luka itu. Tianlei baru sadar. Wu Pin meninggal dengan luka yang sangat parah. Dan dia dicincang oleh Xia Qiu. Alasannya zombie menjadi seperti ini, itu karena tubuh yang terinfeksi sudah sangat rusak, sehingga virus mengaktifkan sistem kekebalannya, lalu bermutasi menjadi zombie tipe baru. Jadi mungkinkah Wu Pin? Kamu Wu Pin? Lalu zombie itu mulai menyerang. Lalu zombie itu berhasil menangkap Tianlei. Wu Pin, ini aku, Chow Tianlei. Sistem berkata, gak ada gunanya. Ingatannya sebagai manusia udah hilang. Dia gak akan mengenalimu sama sekali. Potong tangannya dengan cepat.
Kalau tidak, dia akan memakanmu. Cao Tianlei, gimana rasanya dimakan oleh sahabatmu sendiri? Apakah itu menyakitkan? Apa kau tahu kenapa dia menjadi seperti ini? Dan Tongxi dan Shenxin, itu karena kamu. Semuanya karena kamu. Siapa yang meminta mereka bertarung melawanku saat di perpustakaan? Kamu seperti kecoa. Seharusnya kamu menurut aja diinjak-injak olehku. Kenapa kau harus melawan? Itu membuatku gak senang denganmu. Aku, Linmu, gak akan pernah kalah darimu. Sekarang lihat nasib kalian. Bukankah menjadi lebih buruk? Wupin, maaf. Aku membuatmu menjadi seperti ini. Jika saat itu aku bertemu denganmu lebih awal, setelah melarikan diri, kau pasti gak akan menjadi seperti ini. Maafkan aku. Tampaknya Wupin sadar. Dan dia melepaskan cengkeramannya. Tianlei. Wupin, kau udah mengingatku. Sistem berkata, itu hanya sedikit ingatan dari sel manusianya. Mungkin masih ada sedikit yang tersisa. Tapi itu gak akan berlangsung lama. Dia akan lepas kendali lagi. Cepat, lari sekarang. Wupin. Cepat, pergi. Lalu Tianlei pun kabur. Hei, jangan kabur. Jangan tinggalkan aku sendirian. Cao Tianlei, ayo kita mati bersama-sama. Lalu Linmu dimakan. Tianlei pun kembali ke mobil. Tapi di sana, dia terus-terusan menghajar pohon. Mereka berdua bingung. Xiao Wenxiao, Xia Qiu, aku pasti akan membunuh kalian. Lalu mereka kembali ke villa. Di dalam villa, tidak, pergi. Kalian semua orang jahat, pergi. Oh iya, Tongxi itu namanya Ye Tongxi ya. Jadi depannya Ye. Nona Ye, jangan lari. Kamu akan terluka jika terjatuh. Tianlei, selamatkan aku. Mereka semua orang jahat. Apa yang terjadi? Aku barusan masak bubur dan ingin menyuapinya. Bukankah aku udah bilang sebelumnya, jangan menemui atau berinteraksi dengannya dulu. Kenapa kau masih berinteraksi dengannya? Mendengar itu, Pingnya sedikit kaget. Aku lihat tadi dia sedikit stabil ketika dia bangun dan dia sangat lemah. Jadi, ya udah, cukup. Jangan katakan lagi. Jangan takut Tongxi. Ayo kembali ke kamar. Si Pingyan, jangan diambil hati. Tianlei gak melakukannya dengan sengaja. Dia hanya berada dalam situasi hati yang buruk. Emangnya apa yang terjadi? Ini tentang sahabat Tianlei yang satunya, yang dia anggap sebagai saudaranya, Wupin. Lalu Tianlei pun membawa Tongxi ke kamar. Dokter Wang, bagaimana dengan kondisi Tongxi? Luka di tubuhnya baik-baik aja. Setelah diberi obat, dia akan sembuh setelah beberapa hari. Yang terpenting adalah trauma mentalnya. Dia sepertinya telah mengalami tekanan atau bahkan siksaan yang sangat berat. Jadi, dia bersikap demikian dan menutup diri. Lalu, apakah bisa disembuhkan? Maaf, aku bukan psikiater. Aku nggak tahu banyak masalah mengobati trauma mental seperti ini. Tapi menurut buku-buku yang aku baca, trauma mental sedemikian sama seperti kecanduan narkoba. Jadi akan cukup sulit untuk sembuh dengan sendirinya. Atau bisa juga sembuh karena faktor-faktor tertentu. Aku sendiri nggak terlalu tahu mengenai hal ini. Tapi sekarang kondisinya sangat lemah. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah dengan menenangkan emosinya sebanyak mungkin, membiarkannya mengenali lingkungan sekitarnya agar dia menjadi lebih rileks dan gak gugup atau takut saat bertemu orang lain. Karena sekarang kondisinya sedang gak stabil, aku mohon Dokter Wang dan Kakak Sun untuk tinggal di sini selama beberapa waktu. Maaf jika aku harus menyusahkan Dokter Wang. Sama-sama. Aku membagikan makanan yang kau berikan sebelumnya pada para wanita di sekitar lingkungan tempat pelacuran dan juga kepada beberapa pasienku. Banyak orang yang bisa hidup untuk beberapa hari ke depan. Sudah sepantasnya aku membantumu. Terima kasih banyak. Tianlei, Tongxi takut. Tongxi, jangan takut. Aku di sini. Dalam hati Tianlei, percayalah, aku juga telah memikirkan cara untuk menyelamatkan Shenxin. Sebentar lagi kita akan pergi dari sini. Lalu mereka mulai mengusulkan rencana. Apa? Menggunakan zombie untuk menyerang villa keluarga Xia. Iya, villa tempat dua Xia bersaudara itu gak terlalu dijaga dengan ketat, tapi keamanannya juga sangat dijaga. Jika kita akan menyelamatkan seseorang dari sana, maka kita butuh pengalihan. Dua Xia bersaudara itu selalu berpikir kawasan villa keluarga Xia yang mereka tempati sekarang itu seperti gunung emas. Mereka bisa tenang dan santai di sini kapan aja. Jika ada yang tahu zombie tiba-tiba masuk ke sini, maka bisa dipastikan akan ada kekacauan. Dan menyelamatkan Shenxin akan memiliki peluang yang cukup besar. Dokter Wang berkata, aku gak setuju. Ada lebih dari 100 orang di kawasan villa ini. Jika ada zombie yang menyerang, apa kau bisa menjamin keselamatan mereka semua? Jika satu orang terinfeksi, maka keselamatan semua orang juga akan terancam. Orang-orang yang melarikan diri kemari, mereka udah menganggap tempat ini sebagai tempat tinggal mereka. Apa mereka harus berkorban hanya demi dirimu yang ingin menyelamatkan satu orang aja? Kapten Chow, aku tahu kau sangat ingin menyelamatkan temanmu, tapi aku gak setuju membiarkan banyak orang yang terancam nyawanya hanya karena satu orang aja. Suyang berkata, ini sederhana. Biar semua orang mengikuti kami ke tempat perlindungan. Suang berkata, dengan lebih dari 100 orang, bagaimana caranya kita membawa mereka sekaligus? Aku gak berbicara dengan zombie sungguhan, tapi orang-orang yang menyamar menjadi zombie. Kita hanya perlu umpan, membuat seseorang melihat banyak zombie. Maka orang-orang akan mulai curiga, dan orang-orang di keluarga Xia
pasti tidak akan meragukannya. Jadi dua bersaudara Xia itu akan mengirim para penjaganya untuk berurusan dengan zombie tersebut. Selama kediaman Xia itu dalam kekacauan, kita memiliki kesempatan untuk selamatkan Shenxin. Rencana yang bagus, tetapi kita nggak bisa melakukan rencana ini sendirian. Jadi Dr. Wan dan Brother Sung, aku ingin meminta bantuan kalian untuk bisa menemukan orang-orang yang bisa dipercaya untuk membantu rencana kami. Kakak Sun berkata, gak masalah, banyak orang-orang di sini adalah teman kita, dan banyak diantaranya yang telah dilecehkan oleh dua bersaudara Xia itu. Mereka udah lama muak dengan dua orang itu, dan berkat makanan yang telah kamu berikan sebelumnya, mereka pasti akan membantumu karena telah menyelamatkan hidup mereka. Dr. Wang berkata, tunggu, bagaimana jika mereka menembak? Peluru dapat membedakan antara zombie atau manusia. Aku akui, resikonya terlalu tinggi jika menyamar menjadi zombie. Tapi Lisu yang dapat tugas akan melindungi mereka. Dan aku akan pergi menyelamatkan Shenxin. Aku akan berusaha cepat mungkin untuk meminimalisir resiko. Dr. Wang, kalau kamu nggak berani mengambil resiko ini, berapa lama kamu akan bertahan hidup di bawah penindasan keluarga Xia ini? Dr. Wang terdiam. Istriku, benar kata Tianlei. Apa kamu nggak ingin menikmati hidup yang nyaman tanpa tekanan dari siapapun? Selama dua bersaudara dari keluarga Xia itu masih hidup, semua orang di sini akan hidup di bawah perbudakan mereka dan mati satu demi satu secara tragis. Lebih baik kita berjuang melawan daripada harus hidup di bawah kaki orang lain. Mendengar kakak Sun seperti itu, semuanya kaget. Aku selalu berpikir kalau kau hanyalah kutu buku. Aku gak menyangka kalau kau bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Oke, aku setuju. Terima kasih banyak, Kakak Sun. Aku masih ingin meminta bantuanmu. Sebelumnya, kami telah bertarung dengan zombie di mana-mana. Kakak Sun adalah ahli mesin. Aku ingin meminta bantuanmu untuk melihat apakah mobil ini masih bisa diperbaiki atau sedikit dimodifikasi. Tunjukkan aja padaku. Saat dibuka bagasinya, isinya semua senjata. Ini senjata yang kami ambil dari kantor polisi. Oke, kamu tenanglah. Perbaikan mobil ini serahkan aja padaku. Kau pasti akan puas dengan hasilnya. Aku akan memberimu kejutan. Lalu tiba-tiba ada suara barang pecah. Apa yang terjadi? Ternyata sebuah mangkuk jatuh. Di dapur ada Yungsi, Pingyan, dan juga Tongsi. Tongsi, ada apa denganmu? Hei, bukankah aku katakan untuk tidak berinteraksi dengan dia dulu? Kenapa kalian malah membawanya ke sini? Biarkan dia beristirahat di kamar. Yungsi berkata, Cao Tianlei, kalau kamu gak paham dengan situasinya, jangan seenaknya berbicara sambil marah-marah, oke? Sis Pingyan melihatmu tidur tanpa makan apapun kemarin. Dari pagi ini, dia berniat memasak makanan untukmu. Tapi Tongsi mencium aroma makanan ini, dan dia langsung pergi menuju ke dapur. Ini salahku. Aku lalai membiarkan Tongsi keluar dari kamar. Dia berlari menuju dapur, lalu mencoba mengangkat panci panas. Pingyan mengetahuinya dan mencoba membantunya. Tapi tangan Pingyan akhirnya terluka karenanya. Lalu Tongsi pergi ke arah Pingyan. Kakak, aku salah. Maaf, aku tiup ya biar gak sakit. Gak masalah adik Tongsi, aku baik-baik aja kok. Dia akhirnya berinteraksi dengan orang lain. Iya, kemarin dia sangat takut untuk mendekati siapapun. Teman Tianlei udah membaik. Dia bersedia menerima orang selain Cao Tianlei, membuktikan dia secara perlahan mulai membuka hatinya. Ini merupakan perkembangan yang baik. Bahkan Tongsi pun tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Tapi sayangnya, seseorang yang waras telah melakukan kesalahan, tetapi dia gak ada niatan untuk minta maaf. Maaf, aku sangat impulsif dari kemarin. Aku seharusnya gak kehilangan kesabaranku tanpa tahu situasinya. Aku minta maaf. Jika permintaan maaf itu berguna, lalu apa gunanya polisi? Tanganmu mengalami luka bakar, pasti sakit. Biarkan aku membantu mengkompresnya. Lalu tangan Pingyan dikompres. Apakah masih sakit? Apa udah lebih baik? Tianlei, maaf, aku udah gak akan marah lagi padamu. Tapi jika kau kehilangan kesabaranmu lagi, aku tidak akan tinggal diam membiarkanmu. Baiklah. Lalu tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Siapa yang datang pagi-pagi? Ternyata itu Xia Qiu. Xia Qiu, Kakak Lei, Xia Qiu, gawat. Dia ada di depan. Akan gawat jika dia melihat Tongsi dan yang lainnya. Jangan panik, aku akan menemuinya. Kalian bersembunyilah, jangan sampai keluar. Oke, bagaimana dengan villa ini? Apakah masih tetap nyaman? Apa kalian gak puas dengan villa ini? Puas. Kami sangat puas tinggal di sini. Aku belum pernah tinggal di rumah sebesar ini sejak kecil. Terima kasih Tuan Xia telah mengizinkan kami untuk tinggal di villa yang megah ini. Dalam hati Xia Qiu, dasar sampah. Tentu aja kamu puas. Harga sewa villa ini aja sangat mahal. Jika bukan karena bencana zombie, jangan bermimpi kalian orang miskin bisa tinggal di sini. Tuan Xia Qiu, ngomong-ngomong, ada maksud apa kunjunganmu kemari? Ini, aku hanya bermaksud mengantarkan ini. Saudaraku akan menikah 3 hari lagi. Aku kesini untuk mengirimmu undangan pernikahannya. Lalu Tianlei diberikan undangan pernikahan. Saat dibuka, ternyata itu nama dari Shen Xinyu. Tuan Xia akan menikah. Selamat kalau gitu. Tapi yang aku ingat, Tuan Xia Wenxia udah punya istri. Istri kakakku sebelumnya sakit sebelum acara pernikahan. Jadi dia harus menundanya. Sekarang penyakitnya udah sembuh, jadi dia akan menggelar pernikahannya. Dalam hati Tianlei, bagus, sakit Shenxin udah sembuh. Kamu adalah teman keluarga Xia kami.
Tentu saja kami harus mengundangmu, dan kamu juga harus datang pada acara itu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!